Kedahsyatan sholawat. Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir, bercerita tentang seorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya dia adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Setiap hari, rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya dia sudah banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam hutang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok? Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata pada suaminya, "Jika nama Rasulullah yang menjadi jaminan bagimu maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya maka sampaikan dua bukti ini. Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali.
Dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya. Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku. Alim bertanya, Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu? Kata baginda Nabi, di malam pertama engkau telah bersalawat sebanyak 1000x dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan sholawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan sholawat Anda telah sempurna, dan sholawat Anda telah diterima olehnya. mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar sang hakim memanggilnya seraya berkata, Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah SAW akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutangmu. Belum juga hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku jika aku merelakan hutangmu maka kelak di hari kiamat, Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Ahzab 56. Semoga kisah tadi menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih dan Rasulullah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum.